pantas menilai sahabat-sahabat Nabi SAW. Sebab first khirnya itu, tepautnya itu jauh. Seorang anak yang masih ingusan tidak pantas dia menilai seorang profesor, sarjana. Apa sebab? Tepautnya itu jauh, pengetahuannya tidak bisa disamakan. Kalau kita mau cari hikmahnya saja, maka saya jawab dengan jelas. Banyak hikmahnya ikhtilafnya sahabat untuk kita umat Islam. Seperti sekarang ikhtilafnya Abdullah bin Mas'ud dengan Ibnu Abbas dalam masalah al-qar'. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Qar' itu artinya Ibnu Abbas mengatakan suci dari menstruasi. Ibnu Mas'ud mengatakan menstruasinya itulah. Dua-dua ini mempunyai pendapat, dua-dua berselisih dalam penafsiran ayat ini dari segi bahasanya. Dan kebetulan dalam bahasa Arab kita buka dalam kamus-kamus yang besar, qar'u itu bisa dikatakan suci dari suatu masa suci dari menstruasi, haid, atau juga masa haid itu. Jadi dua-dua betul. Kita sekarang dapat dua makna dari satu ayat. Jadi karena ada ikhtilaf kita bisa tahu. Wa amma ikhtilaf yang merupakan perselisihan. Misalnya peperangan Ali dengan Muawiyah. Ini sebetulnya kita dapat satu kesimpulan bahwa hukum-hukum ayat yang menunjuk atau mengatur bagaimana kita memerangi pihak Bugha, kelompok yang keluar dari baiat kepada khalifah, bagaimana hukum memeranginya, itu tidak mungkin kita tahu coba tidak ada Ali sama Muawiyah ini. Kita dapat hikmahnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi. Jadi kalau ada satu kelompok memisahkan diri dari khalifah, maka ini orang diajak. Kalau tidak mau harus diperangi. Caranya memeranginya bagaimana? Ini kita tidak bisa tahu. Tetapi karena ada peperangan antara Ali dengan Muawiyah, kita dapat hikmahnya. Kita tahu caranya. Yang diperangi itu kalau sudah lari tidak boleh dikejar, harta bendanya tidak disita, istrinya dan anak tidak ditawan, tidak seperti peperangan dengan kaum kafir. Juga tentang orang yang menolak zakat, murtad. Kalau tidak ada peperangan Sayyidina Abu Bakar dengan kaum murtad, kita tidak tahu bagaimana hukumnya memerangi murtad. Jadi ini ada tiga masalah. Nabi memerangi orang-orang kafir, kita tahu hukumnya perang dengan orang kafir dan musyrik. Sayyidina Abu Bakar memerangi adanya pertentangan atau peperangan antara Abu Bakar dengan al-murtadin, kaum murtad. Sayyidina Ali dengan kaum Bugha, sama muslim, tapi Bugha. Kita tahu semuanya. Setidak-tidaknya itu saja, kita sudah untung mengetahui. Tapi menilai bagaimana dan apa itu, saya kira bukan kompetensi kita, umat Islam sekarang. Kita sudah terlalu ketinggalan daripada akhlak dan amalnya sahabat radhiyallahu anhum. Jelas, saudara. Silakan.